Halo, selamat datang di video tutorial penggunaan website LMS Pirngadi atau website e-learning Pirngadi. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama, silahkan buka aplikasi browser Anda. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Silahkan menggunakan browser yang lain, Mozilla, Opera, atau lain sebagainya. Kemudian, pada halaman pencarian, silahkan ketikkan website lms.rsudpirngadi.pemkomedan.go.id. Kemudian enter. Ini adalah tampilan awal dari website LMS Pirngadi. Kita klik pada pojok kanan atas, ada tombol login. Kemudian jika sudah ada akun yang didaftarkan, silakan langsung masukkan username dan password. Namun jika belum, silakan lakukan pendaftaran manual pada tombol create new account. Di sini kita langsung saja memasukkan contoh akun yang sudah didaftarkan. Oke, ini adalah akun yang didaftarkan manual oleh user sendiri. Jika sudah berhasil masuk ke halaman dashboard, maka tampilan yang akan muncul adalah seperti berikut. Di sini bisa kita lihat belum ada kelas pelatihan yang dapat diakses karena belum ada mendaftar ya atau didaftarkan oleh admin. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah klik pada tombol site home yang ada di sebelah kiri. Oke, di sini tampil latihan-latihan atau kelas-kelas yang ada di LMS Pirngadi. Untuk saat ini kita ada 2 kelas pelatihan, namun di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses pelatihan penggunaan Eucalyptus. Oke, langsung saja kita klik pada tombol pelatihan penggunaan Eucalyptus. Kemudian silahkan masukkan self-enrollment atau password agar kita bisa mengakses kelas ini. Passwordnya adalah LMS Pirngadi, huruf besar semua. Kemudian klik Enroll Me. Jika berhasil masuk ke dalam kelas, maka yang tampil adalah seperti berikut. Kemudian kita akan belajar bagaimana memulai kelas yang ada di pelatihan penggunaan Eucalyptus ini. Kita langsung saja mulai membaca dan mengerjakan materi demi materi dari mulai atas hingga selesai sampai ke bawah. Untuk saat ini tidak ada agenda ataupun jadwal. Jadi ketika kita sudah berhasil mengakses kelasnya, langsung saja kita ikutin materi-materi ataupun pelatihan ataupun soal-soal yang perlu kita kerjakan dari mulai awal hingga nanti akhir. Pada pelatihan ini kita dapat memulai kelas pelatihan penggunaan Eucalyptus dengan mengakses soal pretest. Kemudian nanti kita akan mengakses materi demi materi yang harus kita selesaikan bertahap. Kita harus pertama sekali mengerjakan soal pretest agar bisa lanjut ke materi berikutnya. Kita tidak bisa langsung lompat ke tahap 3, contohnya mengenal aplikasi Eucalyptus ini sebelum menyelesaikan soal pretest dan latar belakang penerapan RME. Oke, dan nanti di tahap terakhir adalah post-test dan survei. Nah, ketika kita sudah selesai mengakses soal post-test dan survei, maka kita bisa mengklaim sertifikat pelatihan. Untuk saat ini, sertifikat yang ada masih belum baku, masih sederhana ya. Mungkin ke depan ketika ini sudah semakin aktif untuk dijalani, maka kita akan membuat konsep sertifikat yang lebih baku, yang lebih formal, yang lebih bagus daripada saat ini. Oke, kita mulai pada tahap pertama, kita harus mengerjakan soal pretest agar kita bisa mengakses materi-materi berikutnya. Kita klik pada tombol soal pretest. Oke, dapat dibaca keterangan pada soal pretest ini. Soal pretest ini hanya dapat diakses 1 kali saja, tidak ada minimal skor ya untuk dapat lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi silakan saja kerjakan sesuai dengan pemahaman kita. Oke, ini adalah soal pada pretest. Ada 5 soal ya sampai bawah, silahkan kita kerjakan. Kemudian pada bagian paling bawah kita klik finish attempt. Pada tampilan berikutnya kita dapat melihat overview ya atau ringkasan dari jawaban kita. Ada 5 soal dan semuanya sudah terjawab. Jika sudah selesai, jika sudah menjawab dari keseluruhan soal, boleh langsung diklik submit all and finish. Namun jika ada jawaban yang belum dijawab, klik tombol return to attempt agar kita bisa mengisikan jawaban kita pada soal yang masih kosong ya jawabannya.
Oke, kita klik Submit All and Finish karena sudah terjawab semua. Klik lagi. Nah, ini adalah tampilan dari hasil kuis kita ya pada pretest. Total waktu kita 9 menit, nilai kita 40 dari 100. Nah, di sini juga ada jawaban yang benarnya ya, kunci jawabannya. Kita dapat baca sampai ke bawah. Jika sudah selesai, kita dapat langsung mengklik materi berikutnya atau dapat klik Finish Review agar kembali ke tampilan awal dari kelas pelatihan penggunaan Eucalyptus. Sini langsung saja kita klik bagian kanan. Oh ya, untuk mempersingkatnya, setiap kita selesai mengakses satu materi, kita dapat langsung mengklik tombol yang ada panah sebelah kanan seperti ini. Nanti ini adalah tombol untuk lanjut ke materi berikutnya. Dan nanti ada tombol juga di bagian sebelah kiri, itu adalah kembali ke materi sebelumnya. Atau kita dapat langsung mengklik tombol yang ini, Jump to. Nah, untuk saat ini kita hanya bisa lompat ke materi berikutnya, yaitu dasar penyelenggaraan rekam medis elektronik. Namun jika nanti kita sudah mengakses semua materi, kita bisa lompat ke banyak kelas-kelas lainnya. Maksudnya kita dapat langsung lompat ke materi-materi yang berikutnya. Oke, untuk saat ini kita hanya bisa lanjut ke dasar penyelenggaraan rekam medis elektronik. Kita klik saja. Oke, di sini ada flipping book ya atau e-book dari dasar penyelenggaraan rekam medis elektronik. Silakan kita baca. Di sini dapat kita perbesar ya. Oke. Setelah dibaca sampai akhir, silakan kembali. Kemudian kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu proyek perubahan direktur. Oke, di sini tadi yang seperti saya bilang, ada tombol mengarah ke sebelah kiri, panah sebelah kiri, ini adalah untuk kembali ke materi sebelumnya. Atau pada sini kita bisa langsung pilih kita mau mengakses kelas yang mana, mau mengakses materi pelatihan yang mana. Oke, jika sudah selesai dibaca, silakan lanjut ke materi berikutnya. Sama seperti sebelumnya, di sini ada flipping book atau e-book dari proyek perubahan direktur, silakan dibaca. Jika sudah selesai sampai pada halaman terakhir, maka kita bisa langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu Eucalyptus. Pada materi ini, kita dapat membaca dari atas sampai bawah. Jika sudah selesai, lanjut ke materi berikutnya, protap perawat. Oke, pada materi protap perawat, kita bisa mengakses PDF-nya dengan mengklik pada bagian biru ini, protap perawat .pdf, klik saja langsung. Oke, ini adalah materinya, silakan dibaca, ada 2 halaman. Jika ingin di-download, boleh klik download. Jika sudah selesai membaca, silakan klik kembali. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, protap dokter. Pada materi ini, seperti sebelumnya, silakan klik juga protap dokter, kemudian download atau dibaca, lalu kembali. Pada bagian protap dokter, silakan Bapak Ibu perawat boleh dibaca juga, karena agar lebih mengetahui ya, bagaimana pengerjaan oleh dokter dalam aplikasi Eucalyptus, agar bisa nantinya ketika dokter kurang memahami atau lupa, Bapak Ibu perawat bisa mengingatkan. Oke, lanjut ke materi berikutnya, tutorial login Eucalyptus. Oke, di sini kita dapat melihat video tutorial login Eucalyptus. Silakan ditonton, klik saja. Jika sudah selesai menonton videonya, boleh lanjut ke materi berikutnya atau video berikutnya. Nah, di sini tadi Jump to ini adalah fitur yang mempermudah kita ya untuk kembali atau dapat melihat materi-materi yang sebelumnya. Daripada kita mengklik satu persatu, kita dapat langsung mengklik pada fitur ini, tombol ini. Oke, jika sudah, silahkan lanjut ke video berikutnya, materi berikutnya. Sama seperti video sebelumnya, silahkan ditonton sampai selesai. Jika sudah selesai, lanjut ke video berikutnya. Ini adalah video tutorial penginputan oleh perawat. Silahkan ditonton, baik itu perawat maupun dokter, agar tahu benar-benar apa saja yang harus dilakukan pada aplikasi Eucalyptus. Sama seperti sebelumnya, silahkan diklik untuk menonton. Jika PABX yang ada di unit, silahkan lanjut ke video berikutnya. Ini adalah video terakhir, silahkan ditonton. Oke, jika sudah selesai, lanjut ke soal post-test. Materinya sudah selesai, kita masuk ke tahap terakhir, mengerjakan soal post-test. Oke, silakan dibaca deskripsi dari soal post-test ini. Skor minimal adalah 80. Jika belum mencapai 80, silakan lakukan kuis ulang ya, hingga mencapai skor minimum tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Klik attempt quiz now. Oke, seperti soal pretest tadi yang sebelumnya, kita mulai mengerjakan dari soal nomor 1 hingga terakhir nomor 5. Jika sudah selesai, klik finish attempt.
Lanjut, klik Submit All and Finish. Oke, ini tampil skor kita ya, 100. Jika sudah selesai, baru kita scroll ke paling bawah untuk lanjut melakukan pengisian kuesioner. Jika skor kita belum mencapai 100, kita kembali ke Finish Review, kita klik Finish Review, kemudian lakukan kuis ulang. Oke, karena ini sudah selesai, sudah 100, maka kita dapat melanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pengisian kuesioner. Oke, pada pengisian kuesioner, silakan klik Answer the Question. Silakan diisi dari nomor 1 hingga nomor 5. Klik pada Submit Questionnaire. Jika sudah selesai, kita dapat langsung lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu mengklaim sertifikat pelatihan. Oke, ini adalah tahap terakhir. Kita dapat mengklaim sertifikat kita ya. Di sini kelihatan kapan kita selesai mengakses kelas ini. Oke, jika kita ingin mengklaim sertifikat, silakan klik pada tombol Get Your Certificate. Di sini ada keterangan, sertifikat bisa diperoleh jika sudah menyelesaikan soal post-test dengan minimal skor 80. Nah, karena kita tadi sudah menyelesaikan soal post-test dengan skor 100, maka kita dapat mengklaim sertifikat kita. Oke, kita klik Get Your Certificate, maka nanti akan keluar window ya, jendela baru untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini adalah contoh sertifikat yang ada saat ini ya. Masih sederhana, mohon maaf. Nanti kita akan perbarui ke depannya agar lebih bagus lagi. Oke, kita bisa mendownload ataupun langsung mencetaknya. Oke, itu saja. Sampai di situ saja tutorial penggunaan website LMS Pirngadi ya. Kali ini kita hanya membahas tentang kelas pelatihan penggunaan Eucalyptus. Semoga ke depan kita dapat menambah kelas-kelas berikutnya dan nantinya kita akan membuat video tutorial-tutorial berikutnya. Oke, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kontak person yang ada pada video ini. Oke. Oh iya, satu lagi, mungkin ini adalah fitur message ya, ada fitur message di sini. Nanti akan kelihatan siapa-siapa aja yang online. Kita dapat berkirim pesannya melalui fitur ini dengan user-user lain yang sedang mengakses website LMS Pirngadi. Saat ini tidak ada yang online, hanya satu. Namun jika ada nanti akan muncul, kita klik saja nanti, kita dapat mengirim pesan kepada user tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Semoga website ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk kebaikan Rumah Sakit Pirngadi. Sekian dan terima kasih.